Hi, good morning, look level student. How are you today? Yes, we hope you are happy and stay healthy at home. And in this session, we will do some review for final test. But before it, let's pray. We pray first. Our Heavenly Father, we say thank you for your blessing, for what you have done in our life. You keep us every day in our life. And now we will do our review. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say Amen. Oke, baiklah. Teacher akan mengajak kita semua anak-anak loop level untuk mereview kembali, mengingatkan kembali pelajaran kita selama semester 2 ini. Yang pertama adalah pecahan. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Perhatikan ilustrasi gambar. Gambar yang diarsir, bagian yang diarsir disebut dengan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan yang dinamakan dengan penyebut. Pengenalan pecahan. Perhatikan gambar. Pecahan adalah seberapa bagian dari keseluruhan. Ketika apel dibagi 2 dan diambil 1. Ketika apel dibagi 2, maka dia per 2. Ketika apel diambil 1 bagian, maka itu disebut dengan 1/2. Perhatikan gambar pembilang dan penyebut. Angka yang berada di atas garis disebut dengan pembilang, angka yang di bawah garis disebut dengan penyebut. 1/2 artinya 1 bagian dari 2. 1/4 artinya 1 bagian dari 4 satuan. 1/3 artinya 1 bagian dari 3 satuan. Dan 3/4 artinya 3 bagian dari 4 satuan. Kita sekarang membandingkan pecahan dengan peragaan. Bila pembilangnya sama. Apabila pembilang sama, maka kita membandingkan penyebutnya. Penyebut yang lebih kecil angkanya adalah pecahan yang paling besar. Apabila penyebutnya sama, maka yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Apabila pembilangnya lebih besar, maka ini disebut dengan pecahan yang lebih besar. Sekarang, apabila pembilang dan penyebutnya tidak sama besar, maka apa yang kita lakukan untuk menentukan atau membandingkan pecahan itu, yaitu 3/4 dengan 2/5. Yang kita lakukan adalah mencari KPK-nya dulu. Kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Setelah kita dapat, maka kita adakan perkalian silang. Perkalian silang seperti ini. 3 dikali 5 sama dengan 15. 4 dikali 5 adalah 20. 4 dikali 2 adalah 8 atau 2 kali 4. Dan 4 kali 5 adalah 20. Maka setelah kita tahu mana kita samakan penyebutnya, maka kita lihat pembilangnya. Yang manakah yang paling besar angkanya, itu adalah pecahan yang paling besar. Cara menentukan pecahan senilai adalah mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. 1/3 sama-sama 1 dikali 2 dan 3 dikali 2 sama dengan 2/6. Artinya 1/3 senilai dengan 2/6. Perhatikan gambar di bawah ini yang merupakan pecahan senilai. 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 4/8. Bisa kita lihat dari bentuk gambar, yaitu setengah dari bagian gambar.
Pengurangan pecahan. Apabila pecahan dengan penyebut sama, maka kita kurangkan pembilangnya. 2, 3 kurang 1 sama dengan 2/5. Penjumlahan dua pecahan biasa berpenyebut sama. Untuk menjumlahkan dua pecahan penyebut sama, cukup menjumlahkan pembilang dan dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Seperti ini. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Dan kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2 menjadi 1/2. Oke, kita lanjutkan kembali, yaitu durasi atau kegiatan aktivitas. Durasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas. Satuan waktu durasi adalah hari, minggu, atau bulan. Durasi suatu kegiatan dipengaruhi oleh volume, besar kegiatan tersebut, jumlah tenaga kerja yang digunakan, produktivitas tenaga kerja tiap satuan waktu untuk kegiatan tersebut. Contoh soal, ayah bekerja membersihkan kebun selama 1,5 jam. Setelah itu ayah bekerja memetik buah kelapa selama 40 menit. Lama waktu ayah bekerja adalah berapa menit? Oke, di sini teacher kasih cara pengerjaannya menggunakan bar model. Oke, ayah mengerjakan di kebun selama 1,5 jam. Kemudian ayah memetik kelapa 40 menit. 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Jadi kalau 1,5 jam berarti 90 menit ditambah 40 menit sama dengan 130 menit. Begitu contoh soalnya, cara penyelesaiannya. Oke, kemudian teacher lanjutkan. Teacher ingatkan kembali, ini kalau boleh dihafal ya, pengukuran waktu. Mengenal hubungan antar satuan waktu. Ini dihafal, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, dan sebagainya. Dihafal ya. Oke, sekarang kita masuk kepada keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Contohnya adalah ini, luas bangun datar di samping ini adalah, oke, kita hitung berapa jumlah kotak satuannya. Seperti itu cara mencari luas bangun. Oke, nanti kamu akan belajar cara mencari luas bangun datar, persegi panjang bagaimana, bujur sangkar bagaimana nanti. Oke, ini masih memperkenalkan. Oke, kemudian mencari keliling bangun di samping, bangun datar. Coba perhatikan, luas keliling bangun adalah, coba kita hitung dengan metode yang kemarin ya, yang teacher ajarkan. Kita hitung semua sisi-sisinya. Oke, ini 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Oke, berarti jumlahnya adalah 24 cm. Seperti itu mencari keliling yang baru ini ya, kita pelajari. Dan ini adalah jenis-jenis bangun datar yang bisa kamu pelajari. Segitiga, lingkaran, persegi panjang, bujur sangkar, ketupat, trapesium, paralelogram, rhombus. Nanti akan banyak lagi, layang-layang belum lagi masuk. Dan sifat-sifat persegi bangun datar yaitu memiliki 4 ruas garis, dan keempat ruas garis itu sama panjang, mempunyai 4 sudut yang sama besar yaitu 90 derajat. Sifat persegi panjang memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Ini boleh dipraktekkan dan boleh dihafal ya. Jadi di rumah nanti
Teacher tidak kasih tugas, tapi kamu belajar di rumah. Pelajari kembali sifat-sifat bangun datar. Memiliki dua pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang. Memiliki 4 sudut yang besarnya 90 derajat. Ini nanti kalau boleh dihafal ya. Memiliki 2 buah simetri lipat, 2 diagonal yang sama panjang, dan memiliki simetri putar tingkat 2. Oke, itu saja yang bisa teacher kasih untuk bahan review untuk final test. Di samping itu, kamu jangan lupa belajar di rumah, jaga kebersihan dan tetap berdoa. Terima kasih anak-anak Look Level. Tuhan Yesus memberkati.